Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Izinkan pada kesempatan ini saya akan membawakan materi, bukan kuliah suku mungkin ya, ini lebih cenderung menginformasikan, di mana saya bertindak sebagai koordinator dari Baitul Mal di DKM Al-Kahfi. Tentunya beberapa kegiatan tentang Baitul Mal. Berhubung malam ini adalah malam Nuzulul Quran, saya coba merangkum dulu beberapa keutamaan sedekah dalam Al-Quran. Yang pertama di surat Al-Munafikun ayat 10, bersedekahlah sebelum menyesal. Kemudian ada juga pada surat Al-Baqarah ayat 270 sampai 271, sedekah sebagai penghapus kesalahan. Kemudian ada juga di ayat Al-Baqarah 262 264, perintah sedekah dengan tidak mengungkit-ungkitnya. Kemudian ada juga di surat Al-Hadid ayat 18, Allah akan melipat gandakan harta orang yang bersedekah. Kemudian di Al-Baqarah 171, bersedekahlah di kala sempit dan lapang. Kemudian ada juga di surat At-Taubah 103, sedekah membersihkan jiwa. Kemudian ada di surat An-Nisa 114, sedekah bernilai pahala besar. Kemudian di surat An-Nisa ayat 36, bersedekahlah kepada kerabat dan fakir miskin. Mungkin terakhir yang saya rangkum ini di surat Al-Baqarah 267, bersedekahlah dengan harta yang paling baik. Itu beberapa rangkuman tentang sedekah di Al-Quran, gitu ya. Nah, kembali ke Baitul Mal di DKM Al-Kahfi. Tujuan pendirian Baitul Mal itu adalah menjadikan masjid tidak hanya bermanfaat untuk membentuk kesalehan pribadi, sebagai masjid hanya tempat untuk sholat, kemudian zakat gitu ya, kurban, namun juga menjadikan masjid bermanfaat untuk membentuk kesalehan sosial. Nah, kalau kita lihat mungkin balik ke dimensi ketakwaan, di mana dimensi vertikal dan horizontal mungkin ini ya keterkaitannya. Jadi fungsi dimensi ketakwaan secara horizontal langsung ke beribadah kepada Allah, dan dimensi ketakwaan secara horizontal yaitu memperhatikan masyarakat sekitar, umat yang ada di sekitar kita. Nah, sejak pendiriannya Baitul Mal di DKM Al-Kahfi ini ada dua program ya sebenarnya. Yang pertama adalah memanfaatkan zakat, infak, sedekah yang terkumpul dari umat, dari masyarakat, untuk kita manfaatkan, kita distribusikan kepada pihak-pihak yang
eh, membutuhkannya, atau 8 asnaf yang memang itu ada di dalam Al-Quran gitu ya. Kemudian program berikutnya adalah program mengentaskan masyarakat dari rentenir ya. Itu adalah program pintar, pinjaman tanpa riba. Sejak berdirinya Baitul Mal itu, kalau saya waktu itu diangkat itu sekitar Agustus 2020 ya, udah 1,5 tahun mungkin sampai saat ini. Dana yang terkumpul di Baitul Mal itu dalam catatan saya itu ada 103.739.000 sekian gitu ya. Nah, ini dari mana aja gitu? Ini dari mana saja? Pertama, kita mudah menyediakan canceling khusus untuk Baitul Mal itu di sebelah kanan saya, mungkin di ujung sana. Per Maret kemarin hitungan kita adalah di angka 16.274.000. Jadi kontribusinya sekitar 16% dari penerimaan Baitul Mal. Kemudian ada juga zakat infak sodaqoh, kepanitiaan Ramadan tahun kemarin itu ada di angka 21 juta sekian gitu ya. Sekitar 20%. Kemudian ada juga infak sodaqoh yang dari pribadi gitu. Artinya mungkin zakat mal gitu, di situ ada infak sodaqoh sekitar 60 jutaan sekian. Nah, cuma yang menjadi informasi yang itu tuh apa yang penting itu tidak baru dari beberapa orang gitu ya. Mungkin ini ya sosialisasi dari Baitul Mal sendiri kurang optimal, sehingga ini kalau dilihat dari kontribusinya sangat kecil gitu ya. Artinya masyarakat yang berkontribusi di sini tuh ya nggak lebih dari 10 orang gitu ya. Tapi kan sebenarnya itu yang keberlangsungan. Kalau dia dari kontribusi JIS ya artinya yang tahun kemarin berarti kan itu melibatkan seluruh masyarakat RW 05 gitu ya. Nah, kemudian ada juga kontribusi dari Satgas Covid DKM. Jadi waktu kemarin kita heboh dengan pandemi Covid-19, DKM membentuk Satgas di mana ada kelebihan gitu ya, ada sisa dana sekitar 1.713.000 sekian. Itu kontribusinya sekitar 2%. Nah, dari penerimaan ini, dari dana yang terkumpul ini, bagaimana penyalurannya gitu? Kan sebenarnya kalau ini ada zakat itu mungkin target kita sih sebenarnya di 8 asnaf itu kan gitu ya. Nah, cuma kondisi yang ada, real yang ada di masyarakat hari ini gitu ya. Kita mencoba menyalurkan bahasa di sininya sih bantuan sosial warga gitu ya. Mungkin sebenarnya kan kalau di Al-Qur'annya tadi sebenarnya fakir miskin lah seperti itu gitu ya sebenarnya. Nah, cuma di sini bahasanya bantuan sosial warga. Ini yang sudah kita salurkan sekitar 39.565.000 sekian ya. Jadi sekitar 38%. Untuk bantuan sosial warga ini kita coba mengeluarkannya tiap bulan. Kita coba mengeluarkan tiap bulan, itu ada yang sifatnya rutin, yang rutin itu sekitar belasan lah ya, sampai 20 lah. Terakhir yang paling optimal itu di 20, kalau optimal. Yang paling banyak itu di 20 kakak gitu ya. Tapi terakhir tuh udah turun sampai ke 11 atau 12 gitu ya. 12 kakak. Itu yang rutin. Di luar rutin pun kadang-kadang kita ada bantuan, misalkan ada yang membutuhkan ya kita keluarkan gitu. Selain itu di sini ada juga bantuan sosial ini, ada kontribusi misalnya gini, ada musafir dari luar ke masjid kurang butuh
ongkos. Nah seperti itu ya kita kasih juga di range 50.000 ya, tergantung ininya, jaraknya. Biasanya mereka cerita gini, oh kita kasih ongkos 50.000, kita kasih ongkos 100.000 gitu, seperti itu. Nah ini ada kontribusi musafir di situ gitu ya. Nah ternyata kondisinya seperti itu ya, mungkin Pak RW bisa memetakan gitu lah ke depannya. Ada warga sekitar 20-an ini yang selalu kita coba bantu gitu ya, dari Baitul Mal ini. Kemudian ada juga ini bahasanya bantuan kesehatan. Jadi bantuan kesehatan ini jumlahnya sekitar 23.960.000 atau 23%. Nah ini kita coba hampir tiap bulan ada pengeluaran buat membantu masyarakat yang membutuhkan dalam bidang kesehatan. Misalkan untuk berobat harian seperti itu ada. Kemudian mulai dari kita ngasih 200.000 gitu ya, untuk berobat kan sekarang sebegitu ya, 200.000, sampai ada untuk CT scan gitu, seperti itu. Itu kan nilainya sekitar 800, 1 juta seperti itu. Nah ini berapa banyak? Nah sebenarnya kalau kita coba lihat ada sekitar 54 kasus gitu kita memberi bantuan untuk kesehatan ini. Kemudian juga ada bantuan pendidikan ya. Walaupun sebenarnya kalau saya perhatikan sih dari angkanya belum optimal ya dibandingin yang lain. Ini di angka 4.850.000 atau 5%. Memang ini mungkin belum optimal, belum tersosialisasi secara optimal ke warga, sehingga memang masih kontribusinya belum terlalu besar gitu ya. Kemudian kita juga memberikan santunan kematian. Ini di angka 2.600.000 ya. Itu 3%-nya lah gitu. Apa ini isinya tuh ya, artinya setiap ada yang meninggal kita biasa ngasih donasi sekitar 500.000, kemudian beras atau karung dan seperti itu ya. Kemudian di sini juga ada kontribusi kita membelikan pusaran gitu, padung lah gitu ya. Itu ada kontribusi itu gitu di sini, di uang ini. Kemudian ada juga dana pengeluaran untuk ambulan dan isi oksigen. Kalau ambulan kan, nah ini biaya operasional ambulan ini kita coba juga kalau memang tidak ada, kita yang support gitu. Artinya dari Baitul Mal kita support juga gitu ya untuk ambulan ini di angka 2.073.000. Kemudian isi oksigen 3.425.000. Nah ini pada saat COVID kemarin kan kita sibuk dengan harus menyiapkan oksigen ya buat masyarakat. Nah kita berkontribusi di sini juga. Kemudian yang lainnya mungkin, nah sehingga sisa kondisi kas Baitul Mal saat ini ada di angka 21.627.500 rupiah sesuai dengan laporan pada Jumat kemarin ya. Mungkin itu untuk Baitul Mal. Kalau ada pertanyaan boleh kita sesi tanya jawab, silahkan supaya enak. Nah program berikutnya yang kita kelola adalah program Pintar, pinjaman tanpa riba. Target awalnya sih ya untuk memberantas rentenir gitu ya. Untuk memberantas rentenir di kalangan warga RW 05. Dananya dari mana? Nah, dananya ini adalah dana dari para donatur ya. Jadi kita menghimpun donatur, kita menceritakan programnya seperti ini, sehingga ada beberapa donatur yang siap mensupport program ini. Total dana dari para donatur itu adalah 28.150.000, terdiri dari pinjaman 21 juta, kemudian dana infak dari donatur yang sudah diinfakkan gitu ya, sekitar 7.150.000. Nah sampai saat ini kontribusi program ini
telah membantu sekitar 68 kepala keluarga. Jadi kita intinya besaran yang kita pinjamkan tanpa riba ini, tanpa bunga lah istilahnya, di angka maksimal 1 juta gitu, dengan pengembalian maksimal 5 bulan gitu, seperti itu. Nah, ini sudah berkontribusi terhadap 68 kakak, artinya ini bisa double ya, artinya yang dulu pernah lunas, pernah pinjam lunas, pinjam lagi boleh gitu, seperti itu. Jadi berputar terus di masyarakat, di warga gitu ya. Setiap bulannya itu perputarannya sekitar 3 sampai 5 kepala keluarga gitu ya, perputarannya itu. Jadi yang pinjam bahkan sampai ngantri kalau karena kan jumlah dananya terbatas, sehingga kondisinya itu ngantri gitu, sekitar 5 kakak gitu ya, 5 orang ngantri untuk bisa terpenuhinya peminjamannya ini. Tapi memang ada yang sangat insidental juga, misalkan pinjamnya cuma 300.000, butuhnya hari ini pinjam, besoknya langsung dibalikin. Nah itu kan bagus, artinya sebagai cadangan buat warga bagus gitu sebenarnya program ini. Jadi tidak harus nyari lebih gitu ya, harus nyari ke rental atau apa gitu. Sehingga mungkin kalau menurut saya ini sangat bermanfaat buat warga yang tadi untuk menghandle kondisi-kondisi urgent yang hari itu butuh, harus hari itu ada gitu misalnya. Karena ada keperluan ini itu, hari itu harus ada, tapi besoknya dikembalikan. Ada yang seperti itu kondisinya. Dan alhamdulillah yang melunasi dari 68 tadi, yang melunasi udah 25, udah ada pelunasan sekitar 25 kakak gitu ya, ada yang melunasi. Tapi ada juga yang sampai sekarang misalkan macet sekitar terakhir sekitar 7 lah, 7 gini macet dengan keterbatasan mungkin. Silakan kalau ada yang nanya juga nggak apa-apa, tanya jawab saja. Ya selama ini kan kita kontak lewat WA dulu Pak Herwa ya, artinya. Nah itu kan sebenarnya konsepnya harusnya kedepannya ke sana gitu, artinya kalau memang sudah nggak mampu, sangat ini nggak mampu ya bisa tarik dari Baitul Mal gitu kan, untuk mengganti. Kan ini uang donatur sebenarnya ya, bukan uang Baitul Mal. Uang para donatur, ketika donaturnya tetap minta butuh sekarang, misalnya ada penarikan dari donatur, ya ngomong kita pinjam dulu dari Baitul Mal, atau tadi dari Baitul Mal itu mengikhlaskan. Toh ini memang kondisinya bisa jadi kan ke satu asnaf tadi, salah satu asnaf misalnya fakir miskin, ya udah kita selesaikan dengan itu gitu. Ya. Silakan ada yang mau bertanya supaya tersosialisasikan dengan mudah aja gitu kan. Selama ini kan saya susah juga mensosialisasikan program ini gitu kan. Hanya ada spanduk habis itu. Rentenir. Sedangkan kapasitas orang yang meninggal kan lebih dari 1 juta. Oh iya betul. Iya. Jadi bagaimana mengcover hanya sebatas dari bawah kebutuhan gitu. Jadi tetap aja walaupun ada ini, tetap aja ada biaya masih. Setuju, iya. Jadi nggak usah kuantitas yang dikejar, tapi kualitas walaupun sedikit tapi bisa dinyamakan dengan orang yang butuh penelitian. Bisa aja, tidak harus banyak orang ini betul dan jamaah, tapi 1-5 juta kaki dia bisa menghandle mampu ketika dia mengingatkan bisa sampai 5, itu harus bisa. Karena bukan percuma ya, sama-sama dia terkait pinjam. Ya. Bisa jadi ya, betul. Nah, jadi dengan kualitas jumlah jamaah yang kita kualitasnya aja, walaupun sedikit tapi bisa menghandle ya terkait gimana. Siap. Mungkin itu jadi masukan ya buat kita, karena bisa jadi kalau saat ini agak susahnya itu
uang kan sudah tersebar kan, uang sudah terdistribusi di warga kan. Jadi sebenarnya kan pegangan itu kalau ada yang mengembalikan baru pengelola program pintar ini megang uang kan gitu. Nah, dan tidak biasanya dalam sebulan itu tidak lebih dari 1 juta Pak. Jadi ketika lebih dari 1 juta udah langsung ada yang ini. Karena kan waiting listnya lumayan tuh. Tiap bulan itu waiting listnya bisa 5-6 ini apa waiting list gitu ya, 5-6 orang. Sehingga ketika ada dana pengembalian lebih dari 1 juta otomatis langsung diambil. Itu seperti itu. Bisa jadi sebenarnya mungkin aja nanti kita coba kalau memang dana Baitul Mal ya, tadi kan ada program pintar, ada Baitul Mal. Nah Baitul Malnya ini sudah lebih besar, itu bisa jadi kita coba cross subsidi lah, disubsidikan ke situ gitu, kita masukkan ke situ sehingga tadi kemanfaatannya dirasakan lebih kan gitu ya, bukan hanya sekedar insidental tadi 1 juta gitu. Mangga Pak Nur. Izin Pak, kalau data yang sempat saya himpun sebaran orang pinjam kemarin dari itu memang di angka sekitar 1 juta. Nah, ada juga yang pinjam 40 juta untuk renovasi rumah, ada juga. Tapi kita tidak kita mengakui yang pinjam itu di angka 1 juta. Jadi menurut saya itu angka yang sudah cukup rasional ya. Dengan risiko tanpa jaminan, tanpa agunan, tanpa apapun saling percaya, ya mudah-mudahan nanti yang macet tadi mudah-mudahan bisa tercover. Nah, sedikit informasi bahwa kalian yang 7 orang ini sendiri juga tidak begitu hafal banyak. Kemarin saya sudah mencoba untuk menagih via WA, dan kemarin hari awal kemarin itu ada seorang warga yang ingin membantu melunasi yang maksud ini dengan catatan saya disuruh untuk memastikan apakah yang dibutuhkan itu betul-betul orang yang membutuhkan atau tidak. Jadi nanti mungkin setelah lebaran nanti saya akan mencoba untuk berperan sebagai DKM debt collector mencoba memastikan saya memang apakah saya untuk kita bantu, kami bantu sudah ada warga yang siap untuk alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Insyaallah. Setelah ada. Mangga Bapak Ibu yang masih ada pertanyaan. Wilayah Indonesia hanya untuk warga RW 05 saja atau di seluruh? Ya Pak, untuk saat ini sampai saat ini coverage kita adalah warga RW 05 plus sebenarnya warga luar tapi yang kerja di sini kayak satpam. Kemudian ada juga mungkin pembantu tapi nanti ininya majikannya seperti itu. Ada juga yang seperti itu. Bahkan ketika kita pasang spanduk itu hampir tiap hari itu tuh, terutama ojek online yang masuk gitu ya, tiba-tiba mau WA apa saya butuh itu lumayan itu harus ngejawab tiap ini. Ya artinya antusias ya karena kondisi mungkin ya, karena kondisi antusias terhadap kebutuhan ini memang sangat banyak Pak sebetulnya. Tapi saat ini program ini kita batasi untuk warga RW 05 khususnya jamaah Al-Kafi, tapi tidak menutup kemungkinan para pekerja yang ada di yang masuk di sini gitu, kayak satpam, kemudian pembantu seperti itu diberi kesempatan. Siap? Cukup mungkin ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Guys, sebutkan ikan-ikan yang ada di. Baiklah, kita tutup dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.